Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar sedikit materi tentang eksponen dan bentuk akar. Oke, nah, yuk. Nanti jadi di sini kita akan membahas sifat-sifatnya, kemudian kita akan lihat beberapa contoh soal dari soal SBMPTN tahun 2019. Yuk langsung aja kita coba bahas bareng-bareng yuk. Oke, nah kita ke eksponen terlebih dahulu. Pengertian eksponen itu sendiri adalah bilangan berpangkat. Artinya perkalian bilangan yang sama sebanyak n kali. Nah, di sini ada a kali a kali a kali a sebanyak n kali. Bisa kita tuliskan bentuknya menjadi a pangkat n. Contohnya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Ini sama dengan 3 pangkat 5. Nah, kemudian yang kedua itu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari eksponen diantaranya ada ketika bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya kita kurang. Kemudian kalau dia dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Nah, kalau bilangan pokoknya itu berbeda tapi pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya bisa kita kalikan, masukkan dalam kurung. Kemudian pecahan ini bisa kita satukan lagi, masukkan dalam kurung. Pangkat negatif bisa kita jadikan pangkat positif, tapi nanti bentuknya menjadi pecahan. Kemudian A pangkat 0 sama dengan 1, artinya angka berapapun, bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk persamaan eksponennya. Di sini ada 4 jenis nih adik-adik. Jadi yang pertama, A pangkat fx ini sama dengan B pangkat fx. Jadi misalkan bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama. Nah, berarti penyelesaiannya pangkatnya yang kita hitung, fx-nya sama dengan 0. Kalau misalkan dia bilangan pokoknya yang sama, contoh nomor 2, tapi pangkatnya berbeda, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Kemudian kalau pangkat dan bilangan pokoknya ini berbeda, maka penyelesaiannya fx ini sama dengan gx dikali a log b. Nah, kemudian kalau dia di sini bilangan pokoknya berupa fungsi, yaitu fx di sini pangkatnya juga berupa fungsi. Di sini ada beberapa syarat nih. Yang pertama, gx itu sama dengan hx. Kemudian fx-nya sama dengan 1. Nah, syarat yang ketiga, fx sama dengan min 1 dengan catatan baik gx maupun hx-nya ini keduanya harus ganjil atau keduanya harus genap. Jadi kalau gx-nya ganjil, hx-nya ganjil, berarti dia nanti memenuhi nilai x-nya. Kemudian fx-nya sama dengan 0 dengan gx dan hx-nya ini lebih dari 0. Nah, kemudian yang berikutnya itu pertidaksamaan eksponen. Nah, bilangan pokoknya ada yang lebih dari 0 tapi kurang dari 1, ada yang lebih dari 1. Kalau dia bilangan pokoknya ini berupa pecahan atau desimal dan dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka nanti tandanya berubah. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan, berubah menjadi kurang dari sama dengan. Tapi kalau A-nya ini atau bilangan pokoknya lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4, nah maka dia tandanya tidak berubah. Jadi lebih dari, tetap lebih dari, kurang dari, tetap kurang dari. Nah, kemudian kita ke bentuk akar. Jadi bentuk akar itu sendiri adalah kebalikan dari bilangan pangkat. Nah, jadi bentuk bilangan pangkat ini bisa kita rubah menjadi bentuk akar. Jadi kalau dia pangkatnya pecahan, maka si penyebut dari pangkatnya ini ada di luar, kita simpannya. Nah, kalau pembilangnya itu berarti ada di dalam. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri sama seperti bentuk pangkat. Nah, jadi dia bentuk akar ini hanya bisa dijumlah ataupun dikurang kalau memiliki bentuk akar yang sama. Tapi kalau akarnya beda dia nggak bisa. Kemudian, nah untuk merasionalkan bentuk akar. Nah, jadi bentuk pecahan penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar nih adik-adik. Nah, gimana caranya supaya kita merubah bentuknya? Di sini kita merasionalkan, artinya mengalihkan dengan bentuk sekawannya dari penyebut. Jadi kalau penyebutnya akar B, ya kita kalikan akar B per akar B. Nah, akar B per akar B ini kan 1 ya. Jadi sebenarnya di sini kita nggak merubah nilai, tapi kita hanya merubah bentuknya aja, karena nilainya tetap sama. Karena akar B per akar B itu kan 1. Setiap angka berapapun ketika dikalikan dengan 1, maka hasilnya kan tetap nggak berubah kayak gitu. Nah, kalau misalkan penyebutnya akar A plus akar B, maka kita kalikan dengan akar A min akar B, artinya tandanya yang berlawanan.
Kemudian untuk bentuk persamaan bentuk akar di sini, nah ada akar dalam akar. Jadi ada A plus B ditambah 2 akar A kali B. Ini hasilnya akar A tambah akar B dengan catatan di sininya adalah angka 2. Jadi kalau dia di sininya tanda plus, maka dia nanti di sininya juga plus. Kalau dia di sininya min, maka nanti di sininya juga min. Nah, contohnya kayak gini nih, misalkan adik-adik, akar dari 7 plus 2 akar 10. Nah, berarti yang jadi patokan ini 7 dan 10. Jadi kalau dua angka yang dijumlahkan itu hasilnya 7, kalau dia dikalikan itu hasilnya 10. Oh, berarti 5 dan 2. Berarti yang di depan bisa kita tulis 5 tambah 2. Yang di dalam akar bisa kita tulis 5 kali 2. Nah, berarti penyelesaiannya akar 5 ditambah akar 2 karena dia di sini tandanya adalah penjumlahan atau tanda tambah. Gitu. Nah, jadi konsep-konsep atau sifat-sifat ini yang nanti kalian bisa pergunakan dalam menjawab soal-soal UTBK. Nah, yuk biar lebih paham, kita langsung aja ke contoh-contoh soalnya. Nah, oke adik-adik, kita langsung ke contoh yang pertama aja nih. Di sini ada soal simak I. Nah, di sini akar 3 plus 2 akar 2. Jadi 2 akar 2-nya masih tetap dalam akar, kemudian dikurang akar 2. Nah, hasilnya berapa? Oke, nah untuk bentuk ini sendiri kita bisa menggunakan sifat pada persamaan bentuk akar. Oke, nah kita bisa balikin lagi ke sini, ke sifat yang ini. Nah, jadi kita punya dua angka di sini, yaitu A dan B, di mana yang depan ini dia dijumlahkan. Kalau yang di belakang ini, dia ini ada duanya di luar akar, dan dalam akar ini dia hasil perkalian antara A dan B. Nah, jadi dua angka yang kalau dijumlahkan itu hasilnya menjadi angka yang di depan, kemudian kalau dikalikan dia menjadi angka yang di sini, yang di belakang. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka hasilnya ini adalah akar A dan akar B. Nah, tanda plus minusnya nanti tergantung dalam soal. Kalau misalkan di soal ditambah, maka nanti di sini juga ditambah. Tapi kalau dalam soal dikurang, minus, maka nanti hasilnya juga minus. Nah, kita lihat di sini untuk soalnya sendiri. Di sini kan 2 ya, udah berbentuk 2 nih. Nah, kita lihat di sini berarti antara dua angka yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 3, kalau dikali hasilnya 2. Oh, berarti 2 sama 1 gitu kan. Nah, berarti ini bisa kita tulis atau kita jawab bentuknya menjadi akar 2 tambah 1 plus, nah, dia kan ditambah ya, 2 akar 2 kali 1. Nah, seperti ini. Kemudian dikurang akar 2. Nah, ini bentuknya kan berarti menjadi akar 2 plus akar 1 gitu ya, dikurang akar 2. Nah, akar 2 dikurang akar 2 kan habis, berarti tinggal akar 1. Akar 1 sendiri itu kan sama dengan 1. Berarti di sini jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Nah, oke adik-adik, kita ke contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua ada soal SBMPTN tahun 2019, itu bagian MTK Soshum. Nah, di sini jika ada akar pangkat 3 dari 4 pangkat X plus 1, ini sama dengan 2 dikali akar kuadrat dari 8 pangkat X, maka nilai X sama dengan titik-titik. Oke, nah berarti di sini kita harus samakan dulu nih basis dari kedua ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, jadi bentuk akar ini kita bisa jadikan bentuk pangkat. Berarti bentuknya bisa kita tulis 4 pangkat X plus 1 per 3 itu sama dengan 2 dikali 8 pangkat X per 2. Nah, kemudian di sini 4, di sini 2, di sini 8. Nah, 4 dan 8 ini bisa kita jadikan 2. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali X plus 1 per 3, pangkat X plus 1 per 3 maksudnya sama dengan 2 kali, nah 8 itu 2 pangkat 3, pangkat X per 2. Nah, berarti ingat kalau ada bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti di sini 2 pangkat 2X plus 2 per 3 sama dengan, nah yang ini berarti 2 dikali 2 pangkat 3X per 2. Nah, ini kan pangkatnya 1, ini pangkatnya 3X per 2. Berarti kalau dia dikalikan, pangkatnya kita tambahkan. Berarti 2 pangkat 2X plus 2 per 3 sama dengan 2 pangkat
3x per 2 tambah 1. 1 kan 2 per 2 ya. Nah, berarti di sini bentuknya menjadi 2 pangkat 2x plus 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 3x plus 2 per 2. Nah, karena basisnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa langsung menghitung yang pangkatnya atau eksponennya. Berarti 2x plus 2 per 3 itu sama dengan 3x plus 2 per 2. Nah, ini bisa kita kali silang. Berarti 4x plus 4 sama dengan 9x plus 6. Nah, pindahkan deh variabel yang ini 9x-nya. Berarti min 5x itu sama dengan min 2. Berarti x-nya sama dengan min 2 per 5. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke, guys, kita ke contoh yang ketiga sekarang. Di sini ada soal SBMPTN 2019, bagian matematika IPA. Nah, bentuk soalnya penyelesaian dari 0,25 pangkat x plus 2 lebih dari 0,5 pangkat x kuadrat plus 1 adalah titik. Oke, nah berarti di sini basisnya kan bisa kita samakan terlebih dahulu ya, atau bilangan pokoknya ini bisa kita samakan terlebih dahulu. Nah, berarti 0,25 itu kan 0,5 ya, berarti bisa kita tulis 0,5 pangkat 2 yang dipangkatkan lagi x plus 2 lebih dari 0,5 pangkat x kuadrat plus 1. Nah, ingat kalau ada bilangan pangkat atau bentuk pangkat yang dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Maka ini 0,5 pangkat 2x plus 4 lebih dari 0,5 pangkat x kuadrat plus 1. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama nih. Di sini fx, di sini gx. Kita lihat kalau dia A-nya, ini kan A-nya bilangan pokok. Kalau A-nya ini lebih dari 1, maka tandanya sama nih, tanda pertidaksamaannya. Berarti di sini bisa kita tulis 2x plus 4, di sini x kuadrat plus 1. Tapi karena dia di sini 0,5 lebih kecil dari 1, maka nanti tandanya berubah. Jadi kalau bilangan pokoknya atau A-nya ini lebih dari 0 tapi kurang dari 1, bisa aja pecahan seperti ini atau bentuk desimal seperti ini, maka dia tandanya berubah. Jadi kalau di sini lebih dari, di sini kurang dari. Kalau di sini kurang dari, maka di sini lebih dari. Nah, kalau ada tanda sama dengannya, ikut tetap diajak tanda sama dengannya. Nah, kemudian berarti bentuknya bisa kita pindahin semuanya ke ruas sebelah kiri, gitu kan ya. Min x kuadrat plus 2x plus 3 kurang dari 0. Nah, berarti kita kalikan negatif, maka nanti tandanya berubah lagi. Berarti x kuadrat min 2x min 3 lebih dari 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Berarti di sini x, di sini x, ini 3, ini 1 gitu kan ya. Nah, karena di sini negatif 3, berarti salah satunya harus ada yang negatif. Kemudian di sini min 2, berarti 3-nya harus negatif, satunya positif. Nah, berarti pembuat nolnya kita punya x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, kita uji titik nih untuk mencari daerah penyelesaiannya. Di sini berarti min 1, di sini 3. Biasanya kita uji titik di 0,0 yang gampang nih, artinya x-nya kita ganti 0. Atau kita bisa lihat dari sini nih, kalau dia di sininya positif, maka di sini tandanya plus, min, plus. Nah, seperti itu. Nah, atau kita mau pakai 0,0, boleh kita buktiin kalau x-nya kita ganti 0. Nah, 0 kan berarti adanya di sini ya. Nah, berarti kita bisa cari daerah yang tengah dulu. Kalau 0 dikurang 3 itu kan min 3. Negatif. Kemudian 0 tambah 1 itu 1 positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif, benar. Kemudian kalau misalkan di sini yang lebih dari 3, misalkan 5. 5 kurang 3, 2 positif. 5 tambah 1 positif. Oh, benar positif kayak gitu. Kalau di sini misalkan min 2. Berarti di sini
min, ini min. Min ketemu min berarti plus. Oh bener nih daerahnya. Nah kemudian kita lihat tandanya yang diminta di sini adalah lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar dari 0 kita arsir daerah yang positif. Karena positif itu pasti lebih besar dari 0. Nah berarti yang ini daerahnya. Berarti penyelesaiannya X-nya itu lebih kecil dari min 1 atau X-nya lebih besar dari 3, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B, X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari dan kita bahas bareng-bareng itu bisa bermanfaat. Nah, untuk lebih memahami materi yang tadi kakak ajarkan, yang tadi kita bahas bersama-sama, kalian boleh coba kerjakan latihan-latihan soal yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.